Sekarang mari kita bahas terkait dengan range score dari masing-masing jenis tes itu, teman-teman. Nah, dengan itu teman-teman bisa tahu nih, jadi kalau aku dapat nilai sekian, ini lumayan tinggi atau rendah atau B aja ya. Nah, yuk simak baik-baik. Yang pertama, ada TOEFL ITP. Di sini untuk ITP sendiri terkait dengan range score-nya, dia tuh hampir sama teman-teman dengan PBT, Paper Based Test, yaitu kisaran 310 sampai dengan 677. Gimana maksudnya, Miss? Oke, maksudnya adalah skor terendah yang teman-teman capai di TOEFL ITP dan juga PBT adalah 310. Sementara skor tertinggi yang akan kalian dapat adalah 677. Itu dia untuk yang ITP dan PBT. Yang kedua, ada IBT. Kalau Internet Based Test, itu kisaran skor atau nilainya adalah di angka 0 sampai dengan 120. Jadi berbeda teman-teman ya, nggak sama dengan yang sebelumnya. Oke. Nah, next ada CBT. Ini beda lagi teman-teman ya. Kalau CBT kisaran nilainya adalah dari angka 0 sampai dengan 300. Itu dia untuk skor yang teman-teman ya kemungkinan bisa capai. Oke, tapi kalau bisa ya jangan yang di bawah ya. Sekarang ke pembahasan inti. Enggak deng, semuanya kan inti ya. Nah, sekarang kita akan coba ngobrol nih tentang biayanya. Karena biaya itu lumayan penting ya. Ketika teman-teman mau take test, harus nih mempertimbangkan biaya dan juga tujuannya tuh mau ambil tes yang mana sih agar biayanya sesuai. Nah, yang pertama, ingin ambil tes TOEFL ITP. ITP ya teman-teman ya. Kalau ITP, persiapkan biaya berkisaran dari 300 ribuan sampai 600 ribuan. Oh, ada range-nya, Miss? Ya, soalnya harga di sini itu tergantung dengan instansi atau lembaga yang teman-teman kunjungi untuk tesnya. Jadi berbeda ya. Satu lembaga atau instansi dengan instansi yang lain itu memiliki harga yang berbeda. Jadi, silahkan di-explore. Yang kedua, kalau teman-teman ingin tesnya IBT, nah, silahkan menabung lebih banyak lagi teman-teman. Karena kalau untuk yang IBT di sini, kisaran harganya itu kurang lebih 3,5 juta untuk satu kali tes. Oke, jadi nabung karena biayanya lumayan beda. Oke, itu dia untuk yang IBT. Dan jangan lupa teman-teman harus tahu dulu nih, teman-teman itu ambil tesnya untuk buat apa? Mau apply kerja kah? Mau untuk lanjut studi kah? Atau untuk persyaratan kelulusan? Harus tahu dulu ya, agar tes yang diambil pun sudah inline. Oke, itu dia. Setelah teman-teman tahu tuh definisi atau artinya tes TOEFL itu apa, jenis-jenisnya apa, skornya berapa, harganya berapa, sekarang Miss mau kasih tahu. Tahu nggak sih jangka waktu atau durasi hidup sertifikatnya berapa lama? Untuk semua jenis tes TOEFL, semua jangka waktu durasi sertifikatnya adalah 2 tahun. Nah, jadi pastikan ya, kalau teman-teman mau apply ke suatu universitas atau mungkin ke suatu instansi, pastikan tes TOEFL-nya enggak terlalu lama-lama agar enggak expired, kayak gitu. Buat teman-teman yang kepengen nih cari beasiswa atau pemburu beasiswa nih ya, scholarship hunter, boleh tuh kalau misalnya ingin apply ke LPDP nih, ada beberapa institusi untuk tes TOEFL yang diakui atau diterima oleh LPDP. Apa saja? Satu, ada ETS, udah pasti ya, yaitu Educational Testing Service. Nanti websitenya di sini. Nah, next ada PTE Academic atau Pearson. Mungkin teman-teman pernah dengar ya, Pearson. Nah, ada di sini juga. Terus yang ketiga, ini yang akhir-akhir ini lumayan naik ya, yaitu Duolingo. Oke, ya teman-teman kalau pengen tes TOEFL, bisa tuh tes TOEFL bersertifikat 3 institusi ini. Oke? Nah, sekarang setelah teman-teman tahu semua hal tentang TOEFL test, harus yakin dulu tuh, teman-teman mau ambil tesnya itu di mana, untuk apa, kemana, dan harus ada persiapan. Oke, terkait dengan persiapannya nih, teman-teman harus belajar ya, praktis yang banyak, belajar bersama teman, atau mungkin bisa join kursus seperti di Jago Bahasa. Nah, di sini teman-teman bisa belajar dengan teacher yang otomatis sudah pro ya terkait dengan TOEFL. Ada 2 loh yang bisa Miss kasih tahu. Teman-teman bisa join kelas private ataupun kelas reguler untuk TOEFL ITP di Jago Bahasa.
Bedanya apa sih, Miss? Udah jelas ya, kalau kelas private jelas nih, teman-teman gak usah malu-malu. Kalau misalnya nih, aku nggak mau ketemu sama yang lain dong, boleh, nanti bisa face to face dengan teachernya sendiri. Nah, dalam 1 bulan, teman-teman nanti akan belajar selama 20 hari dengan harga 1,5 juta saja untuk kelas private. Nah, kalau untuk yang kelas reguler, mungkin teman-teman itu ingin ngobrol sama classmates ya, boleh tuh. Kalau di Jago Bahasa, kita ada program TOEFL ITP selama 3 bulan, all skills. Nanti per bulannya itu bisa beda skill teman-teman. Mungkin 1 bulannya untuk listening, 1 bulan untuk structure, dan 1 bulan untuk reading. Nah, kalau di sini 3 bulan pembelajaran hanya ada biayanya 1,5 juta juga. Oke, jadi bisa pilih tuh. Ingin yang face to face dengan tutor atau ingin dengan classmates? Silahkan pilih teman-teman. Kita akan belajar bersama untuk TOEFL ITP-nya. Oh ya, fasilitasnya Miss Raj belum mention ya. Nah, kalau teman-teman belajar di Jago Bahasa, akan ada beberapa fasilitas yang akan kalian dapatkan. Banyak, tutor bersama tutor 60 menit hari Senin sampai dengan hari Jumat, dapat prediction test gratis, dapat sertifikat, dan juga silabus plus modul pembelajaran. Itu beberapa fasilitas yang teman-teman bisa dapatkan kalau belajar TOEFL di Jago Bahasa.